bahwa satu, Dewan Pimpinan Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin Gunung Tulungagung DP3HM menyatakan bahwa Konferwil luar biasa PWILS Jawa Timur tidak bertempat di Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin Asrama Sunan Giri, Gunung Tulungagung. Dua, penulisan atau penyebutan tempat acara di spanduk, backdrop, running text video dan yang lainnya dalam Konferwil tersebut merupakan bentuk kebohongan. Karena sedari awal pihak pimpinan atau pemilik lembaga tidak menyetujui Konferwil PWILS Jawa Timur bertempat di unit milik Ponpes Hidayatul Muqtadiin Gunung Tulungagung. Kita semua sudah mendengarkan ya cuplikan video ngakunya sih Dewan Pimpinan Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin atau DP3HM yang kemarin viral dijadikan tempat konferwil luar biasa PWILS Jawa Timur, DPW PWILS Jawa Timur. Itu nggak terima, ya kan? Ngakunya tidak pernah Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin Asrama Sunan Giri dijadikan tempat untuk konferwil luar biasa. Apakah benar demikian? Benar memang. Akan tetapi kita harus tahu, saudara-saudaraku, kenapa dipindahkan. Kami menghubungi saudara kami yang ada di Tulungagung, karena kebetulan Ngunut itu kan kabupatennya Tulungagung dan saudara kami menjadi panlok panitia lokal terselenggaranya konferwil luar biasa tersebut. Karena apa? Karena pintu gerbangnya pondok itu digembok, saudara-saudaraku, dan diberi besi-besi dan mobil. Yang dikhawatirkan saudara kami, seumpama saudara-saudara kami dari luar Tulungagung itu datang terus ngamuk, nah nanti kan panitia yang repot juga. Makanya dialihkan, betul memang dialihkan. Sudah terselenggara dan dialihkan. Dialihkan kemana? Di Pondok Pesantren Raden Abdul Halim, karena mengantisipasi. Tanpa adanya tabayun dari para kiai-kiai, ngakunya kan para kiai-kiaian. Iya, ngakunya PP3HM, pengurus Dewan Pengurus Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin, ya kan? Tanpa tabayun, tahu-tahu pintu pondoknya itu, pintu gerbangnya digembok, terus dikasih mobil, dihalang-halangi lah agar tidak bisa masuk. Apakah akhlak seorang kiai seperti itu? Hah? Kan dipertanyakan toh, tanpa tabayun. Panitia lokal tidak tahu menahu, tidak ada yang konfirmasi. Tahu-tahu dihadang seperti itu kan. Ya mau tidak mau, karena resikonya juga besar. Akhirnya panitia lokal mengalihkan. Memang benar dialihkan, tidak jadi di Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin, tepatnya di Asrama Sunan Giri. Ini loh, ini sebagai catatan. Apakah gara-gara mengenal Habib terus jadi begitu akhlaknya? Kan dipertanyakan loh. Tanpa tabayun, tanpa klarifikasi, tahu-tahu pintu pondoknya digembok. Padahal di awal kita semua tahu penolakan konferwil luar biasa di Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin dari PP3HM ini kan, DP3HM ini. Dan yang lebih mengagetkan lagi dari konfirmasi saudara-saudara kami, panitia lokal dari Tulungagung ini mengatakan, sebenarnya PWILS Konferwil Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Jawa Timur ini sebenarnya bertempat di Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin itu bukan karena meminta, kan, tetapi diminta oleh, sebenarnya ini putra mahkota. Jadi putra yang paling tua di Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin kan punya putri perempuan, tapi sudah sedo, terus yang laki-lakinya. Nah,
Ini yang meminta agar bertempat di pondok pesantren Hidayatul Muqtadiin, tepatnya di asrama Sunan Giri, kan begitu kan? Bukan panitia, akan diminta oleh sang putra mahkota, ibaratnya seperti itu. Lah, yang menolak itu siapa? Ya adik-adiknya yang meminta tersebut, termasuk keponakannya. Justru yang tidak punya, maksudnya dari segi otoritas itu ya karena sebagai dewan pengasuh saja itu. Dari tua-tuaan, lebih tua yang ini yang meminta agar konferwil luar biasa itu diadakan di pondok pesantren Hidayatul Muqtadiin, tepatnya di asrama Sunan Giri, Ngunut Tulungagung, ya kan? Wah, di dalam cuplikan videonya kan pencemaran nama baik lah, panitia harus klarifikasi. Ya, kami diajari ngalah. Dan kita semua tahu lah, kita yang bergabung di perjuangan Wali Songo ini kebanyakan ya kader Ansor, Banser kan gitu kan, NU. Banyak kan orang-orang NU, warga NU. Itu karena kepeduliannya terhadap bangsa dan bernegara kita, kepada nasab dzurriyyah Nabi kan. Sehingga akhirnya gabung di perjuangan Wali Songo Indonesia Alhamdulillah kan. Nah ini gimana ini konsepnya? Ya walaupun dibentur-bentur kan akhirnya kan ngalah sebenarnya ya ketat juga. Kami diminta kan kok dialihkan, ya ngalah karena kami diajari untuk ngalah. Untuk apa kita bersih tegang? Beda pendapat itu hal yang lumrah, wajar gitu loh. Jadi ini sebuah iktibar buat kita semua, bagaimana akhlak seorang yang ngakunya kiai akan tetapi tanpa tabayun, tanpa ya ngopi bareng lah, terus tahu-tahu pintu gerbangnya ditutup, digembok rapat-rapat, terus depan pintu gerbangnya dikasih selangkrah kan, mobil dan lain sebagainya kan itu. Ya lucu lah, masa akhlaknya sependek itu? Pertanyaannya seperti itu kan. Terus kalau kita cermati bareng-bareng, asrama di pondok pesantren Hidayatul Muqtadiin itu mengadopsi nama-nama Wali Songo. Ada 4 Wali Songo yang diadopsi. Yang pertama adalah Sunan Giri kan, terus Sunan Kalijogo, Sunan Pandanaran, dan asrama Sunan Gunung Jati. Ketika saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami membela mati-matian Wali Songo, sang penyebar Islam di dalam Nusantara, dan mereka mengakuinya, kok justru malah mempersulit kan gitu kan. Nah ini kenapa tidak diganti saja? Kalau memang kalian itu pecinta kabaib ya, kenapa mengadopsi nama Wali Songo? Walaupun ya boleh-boleh saja. Kenapa asramanya itu diganti asrama Fakih Mukodam atau asrama Ubaidillah atau Habib Ali Asyakon sekalian kan? Kenapa memakai nama-nama para Wali Songo? Dan ketika tempat itu digunakan oleh saudara-saudara kami yang betul-betul tulus berjuang membela Wali Songo, nasab Wali Songo, justru kalian tanpa tabayun, tanpa klarifikasi, menghalang-halanginya. Pintu pondok digembok rapat-rapat, dihalang-halangi mobil. Ini akhlaknya itu di mana? Ngakunya kiai tapi kok seperti itu. Ini kan lucu ini jadinya. Kok menjadi ribet gitu loh. Ini konsepnya itu seperti apa? Kan kelihatan banget itu loh. Memaksa banget itu. Padahal yang mempunyai ide, gagasan agar supaya bertempat di pondok pesantren itu adalah putra mahkota. Silahkan dicerna, dipikirkan sendiri. Kami mendapatkan informasi ini langsung dari panitia lokal yang ada di Tulungagung, saudara-saudaraku. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita.